Ya, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh rekan kami Wahyu Seto Aji, pemirsa, bahwa memang hingga saat ini sidang dugaan kasus penistaan agama dengan terdakwa tunggal Basuki Cahayapurnama atau Ahok masih digelar, masih dengan agenda pemeriksaan saksi, dan memang sempat break selama 45 menit. Tadi sudah disampaikan bahwa memang hakim maupun pihak kuasa hukum sempat mempertanyakan terkait dengan kredibilitas dari para saksi yang memang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ini tentu tidak jauh berbeda dengan persidangan yang dilakukan pada pekan sebelumnya. Pihak kuasa hukum juga tetap mempertanyakan terkait dengan kredibilitas dari para saksi dan juga kehadiran para saksi pada saat kejadian. Apakah memang ini bisa dikatakan sebagai seorang saksi fakta yang memang melihat secara langsung kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Pulau Seribu. Kita akan bahas pada malam hari ini, pemirsa, dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di Talk to News mengawal sidang Ahok. Kami perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kami yang hadir, ada Bang Ruhut Sitompul di sini. Kami perkenalkan sebagai juru bicara dari Ahok Jarot, begitu ya. Tidak ada kaitannya dengan pilkada sebenarnya, tapi kami mengambil Anda sebagai juru bicara saja, perwakilan dari Pak Ahok, karena kuasa hukum saat ini sedang bersidang, begitu ya, di pengadilan di Kementerian Pertanian. Kemudian juga dari tim advokasi GNPF MUI ada Bang Kapitra Ampera yang juga tadi sempat hadir, begitu ya, di persidangan. Nanti mungkin Anda bisa cerita seperti apa sebenarnya jalannya persidangan. Kemudian seorang pakar hukum tata negara ada Bang Margarito Kamis yang sudah lama tidak pernah terlihat kembali, begitu ya, sekarang sudah muncul kembali di layar. Selamat malam, Bang. Terima kasih sudah hadir. Saya langsung saja ke Pak Kapitra. Tadi Anda sempat menghadiri persidangan pagi tadi. Sekarang yang menariknya bukan perjalanan persidangan itu. Ada debat tebal yang mengatakan eksistensi saksi. Eksistensi dan kredibilitas dari saksi. Kredibilitas saksi itu tentu semua harus ada payung, umbrella of law-nya. KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, Pasal 1 ayat 26 mengatakan saksi itu orang yang melihat, mendengar, yang merasakan, mengetahui suatu perbuatan pidana. Itu dulu. Tahun 2010, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 65/PU/8 Romawi tahun 2010 bahwa saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui baik secara tidak langsung. Jadi orang yang tidak ada di tempat kejadian, tapi apabila dia mendengar, melihat dari televisi atau mendengar dari seseorang, tapi ada respon hatinya bahwa dia merasa dirugikan atau merasa ada sesuatu yang menurut mereka perlu dilaporkan, boleh menjadi saksi. Jadi saksi itu tidak ada lagi dikotomi antara saksi fakta dan saksi yang melaporkan. Karena sudah ada payung hukumnya. Yang kedua yang lebih menarik bagi saya, ini hal yang baru. Karena apa? Karena karakter gitu ya. Performance saksi ini tidak diperlukan. Karena identitas lengkap saksi, identitas lengkap itu diperlukan untuk terdakwa. Kalau identitas lengkap terdakwa itu tidak maksimal, maka dia bisa dieksepsi. Tetapi kalau saksi itu kan pengetahuan atas peristiwa tindak pidana yang dia alami, yang dia dengar, yang dia lihat. Tapi ini kok membias ke personality begitu, attack to personal begitu. Apakah artinya identitas para saksi ini tidak perlu sedetail identitas dari terdakwa begitu maksudnya? Tidak ada payung hukum yang mengatakan bahwa kita harus bongkar identitasnya. Yang kita harus bongkar itu apa yang dia ketahui, pengetahuan yang dia ketahui sebagai saksi. Itu yang harus digali. Sehingga kita penasihat hukum atau peserta sidang bisa menemukan kebenaran material dari perkara yang lagi diadili. Apakah memang selama sidang berlangsung hanya memperdebatkan masalah itu? Lebih berat ke sana daripada substansi perkara, terhadap pokok perkara begitu. Dan ini menarik bagi saya ya, yang hampir 30 tahun di pengacara, dan tidak pernah kita lihat begitu ya. Saya tidak mengatakan ini benar Livy or Highfield gitu, kedangkalan berpikir, tapi saya melihat ini suatu strategi gitu, bagaimana mencoba mengkaburkan perkara yang sedang diadili dengan identitas performance saksi gitu. Sehingga saksi ditanya latar belakang, ditanya pekerjaan. Saya pikir ini strategi untuk mengaburkan substansi perkara. Seolah-olah nanti terbalik bahwa yang bersalah itu saksi, bukan lagi Ahoknya sebagai terdakwa. Juru bicara Ahok boleh memberikan penyampaian, emang benar ini strategi dari pihak Ahok Jarot sebenarnya, atau pihak dari kuasa hukum Pak Ahok begitu ya, untuk melihat
ini kasusnya tidak relevan sebenarnya dengan apa yang ditanyakan oleh kuasa hukum terhadap saksi. Begitu mungkin maksud Anda ya? Tidak ada relevansinya sebenarnya dengan kasus. Tidak kontekstual. Tidak kontekstual begitu. Iya, lawyer Pak Ahok ini jujur saja walaupun mereka lebih muda dari saya jauh, tapi orang-orang yang profesional, orang-orang yang hebat. Iya. Ya. Karena itu namanya pengacara, ya. Ini kejadian di Jakarta. Ya. Jadi biasa pengacara itu kan nalurinya membela orang. Jadi selalu usahe. Orang Jakarta Betawi bilang begitu kan. Iya. Jadi mereka masuk mungkin dari situ. Tapi memang kalau kita berangkat dari awalnya hukum, yang namanya saksi itu eyewitness. Ya. Saksi mata yang langsung melihat. Ini saya nggak tahu dulu nih putusan. Tapi payung hukumnya sudah jelas tadi dikatakan. Ya itulah. Kan. Tapi apapun kita nggak bisa lupa. Ya, nggak bisa kita hindari itu. Ya. Artinya kalau bicara saksi, eyewitness tidak. Ya, artinya menurut Anda harus yang memang ada pada saat itu kan begitu. Itu. Tapi kembali apa yang dikatakan tadi oleh sahabat saya, yang saya lihat kan begini, ya. Itu yang saya katakan, kasus Ahok ini politik. Kenapa dibilang politik? Kasus politik ini. Tidak ada yang mengatakan kasus politik loh. Ini murni kasus dugaan penistaan. Ini politik. Apa dugaan Anda? Alasan Anda mengatakan politik begitu? Saya ini lawyer udah 35, udah jalan 40 tahun. Kami percaya ini semua ahli hukum sebenarnya. Saya mau bilang, mana ada sidang ya secepat ini. Aku maunya ini kita mesti salut dengan Pak Jokowi sebagai presiden kita. Kenapa? Menjadikan hukum panglima. Mestinya memang begini sekarang. Ya. Jadi bayangkan sidang sekarang jam 9 mulai. Kalau zaman saya sebelum cuti, saya di DPR, ya. Itu sidang selalu jam 9. Tapi bukankah lebih baik kalau memang sidang dipercepat begitu ya, kemudian hasilnya juga bisa diketahui oleh masyarakat, artinya masyarakat butuh kecepatan untuk pengusutan kasus ini. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang politiknya. Menurut Anda ini politik? Kalau saya bilang ini awal-awal sidang ini apa? Maunya sebelum pilkada, ya udah diputuskan. Kalau sekarang udah kita nggak usah ribut-ribut. Ini saya pinjam kata-kata Bapak Kapolda, Pak Iwan. Ini sidang ini nanti baru selesai paling cepat bulan Mei. Hati-hati loh Bang, nanti kalau mungkin Anda akan mengatakan pengadilan ini juga pengadilan politik. Ini memang politik kok. Gimana? Politik kata Ruhut Sitompul. Tegas saya katakan. Emangnya kok Ahok jadi rame? Risik kurang apa selama ini ngomong Ahok kafir, Ahok Cina? Pernah dimasalahin nggak? Bang Margarito, Anda melihat ini kasus politik atau memang murni sebenarnya kasus pidana kaitannya dengan dugaan penistaan agama? Begini, pasal yang disangkakan jelas. Ya. Begitu ya? Jelas. Tidak ada peradilan yang bisa diselenggarakan hanya karena tuduhan-tuduhan politik. Tidak ada tuduhan-tuduhan politik? Oh enggak. Perlu tahu itu. Hanya orang yang dipersangkakan melakukan satu pelanggaran dan pasalnya ada, itu dan dalam penyidikan dianggap cukup bukti, itulah yang disidangkan. Di luar itu tidak. Jadi kalau dikatakan dugaan politik? Enggak, itu urusan Pak Ruhut. Begitu ya, tapi hukumnya begitu. Enggak ada di luar itu. Anda ini salah dituduh melanggar pasal berapa? Ya. Pasalnya jelas, masuk sana. Artinya Anda secara konteks... beliau ini tahu kok, sidik nih, limpah ke kejaksaan, jaksa periksa, nggak cukup, balik. Nggak cukup, balik. Nggak cukup, balik. Begitu cukup, sidang. Anda lihat ini memang prosesnya sangat cepat atau terlalu cepat sebenarnya? Atau normal? Enggak normal. Ya. Kalau itu kita mesti jujur. Kalau itu kita mesti jujur begitu ya. Tetapi bisa juga kenapa dipertanyakan kenapa tidak normal? Iya. Proses ini pun tidak normal. Kenapa tidak normal? Sebab tidak normal kalau kita mau bicara gitu ya, mau bicara terbuka begitu ya. Akankah ada penyelidikan pada waktu itu kalau tidak ada demo sebelum 411? Ya. Setelah demo 411 baru mulai dilidik kan? Artinya ada dorongan cukup besar dari masyarakat. Gitu. Ya. Kekuatannya luar biasa. Kekuatan luar biasa itu bisa mendorong hambatan yang luar biasa kan? Begitu kan? Ya. Jadi karena itu menurut saya lebih baik mari kita letakkan ini sepenuhnya pada perspektif hukum. Mari kita pastikan bahwa sistem sedang berjalan. Ya, peradilan juga sudah berjalan, sistem kita berjalan. Udah kita letakkan di situ. Kita tidak usah ke sana, tidak usah kemari agar atmosfer di luar sana itu tidak tambah panas atau tambah mendidih begitu ya. Mungkin kalau bisa kita katakan, kita tinggalkan dulu kaitannya dengan pilkada mungkin Bang Ruhut, karena ini memang murni sebenarnya adalah kasus hukum. Boleh saya katakan demikian? Nggak boleh. Oh, tidak boleh. Kalau gitu kita lanjutkan kembali nanti pemirsa di Talk To-nya sesaat lagi. Ya, masyarakat kita sudah sangat cerdas dan juga tahu terkait dengan duduk permasalahan dari kasus dugaan penistaan agama ini sendiri. Kalau tadi terakhir saya tanyakan kepada Bang Ruhut, tetap berpegang teguh bahwa ini adalah ada unsur muatan politiknya begitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Ahok di Pulau Seribu
Ada muatan politik? Terus terang aja, kita lihat case-nya lain. Di situ dia sebagai gubernur. Case-nya lain? Tapi kan Pak Margaretto ini kan dokter. Tadi bilang nggak politik, tapi argumentasinya semua politik. Hah? Ya? Kan tadi kan beliau bilang gitu kan. Enggak, saya nggak bilang argumentasi politik kok. Ya, gimana nggak politik? Cepat-cepat, karena tanggal berapa? Ada rame-rame? Loh, faktanya memang begitu kan? Ya, politik dong itu kan. Loh, sedangkan kalau hukum, enggak begini. Kalau hukum nggak usah karena ditekan-tekan dari luar. Kenapa ada itu? Kenapa gitu? Nggak bisa, Anda nggak ada pelintir. Oke. Nggak dong. Benar dong Anda. Bukan. Margaret itu kan tadi bilang, gimana tadi? Margaret Tidak. Tadi semua nolak. Karena tadi saya bilang, itu sebaiknya kita tidak usah bicara soal politik. Karena kalau kita mau bicara soal politik, faktanya memang setelah demo baru dilakukan dinamika. Faktanya begitu. Setelah demo. Enggak, tapi kita tidak mau bicara soal itu. Kan itu berarti bahwa sabar dulu. Kalau begitu berarti bahwa Ahok bermain politik. Ya. Sebab kalau dia bukan seorang politik dan tidak ada hambatan politik, ngapain mesti orang 3 juta lebih orang datang tekan baru lakukan pendidikan? Karena itu kita tinggalkan soal-soal politik itu, supaya kita kembali kepada track hukum. Kita masuk dalam substansi hukum. Ya itu dia gitu. Di situ aja kita karena kalau kita bicara politik, orang bisa balik. Ahok juga bermain politik. Ya. Artinya ada politik, tapi mungkin tidak dalam konstruksi hukum. Silakan. Jadi lebih baik tidak. Nah, kita tinggalkan soal politik, mari kita bicara dalam koridor hukum. Kita harus melihat, karena ini kasus dalam antar belakang apapun, ini selesai, final sudah. Karena ini ada peristiwa hukum, mulai dari Pulau Seribu. Dan ini ada reaksi masyarakat. Dan reaksi itu diakui perbuatan itu oleh Ahok sendiri. Bahwa emang menyampaikan sesuatu yang menyinggung perasaan kaum muslimin. Meskipun Ahok mengatakan tidak punya niat, tapi perbuatan itu dilakukan. Jadi saksi yang ada sekarang hanya memperkuat pengakuan Ahok. Jadi saya pikir ini sangat simpel masalahnya. Tapi kalau tadi dikatakan oleh Bang Ruhut, padahal sebenarnya saksi ini sebaiknya adalah saksi yang memang ada di ini ada perubahan dalam kejadian regulasi. Tersebut. Ada perubahan regulasi. Dulu saksi itu emang seperti yang Bang Ruhut katakan, orang yang melihat. Tetapi Mahkamah Konstitusi sudah menganulir pasal 1 ayat 26 KUHP itu. Yang mengatakan yang tidak melihat langsung pun dapat menjadi saksi. Loh, kita kan harus patuh dengan hukum. Kata Bang Ruhut tadi, hukum harus jadi panglima. Nah, panglimanya sudah mengatakan yang tidak melihat langsung pun boleh. Orang dari Sabang pun boleh jadi saksi. Atau orang dari Maroke pun boleh jadi saksi. Meskipun dia tidak melihat langsung. Nah, ini kan kesaksian inilah yang akan sekarang diuji dalam peradilan. Dibuktikan dalam pengadilan. Apakah kapabel apa tidak? Apakah dia punya pengetahuan? Harusnya ke pengetahuan saksi ini yang harus digali. Sejauh mana relevansinya. Kalau saya bisa tambahkan gitu ya. Saya hampir bisa pastikan yang dicari dari saksi yang sudah ada ini adalah ketika mereka melaporkan. Yang ditanya oleh penyidik kepada mereka ini, bagaimana Anda mendapatkan peristiwa itu? Bukan melihat peristiwa pengucapan Pak Ahok di Pulau Seribu, tetapi kan itu kan dari ini video gitu kan. Dari mana Anda dapat? Dari itu yang dilaporkan gitu. Karena itu saya yakin sekali mereka diminta menerangkan soal ini saja yang di video, bukan yang peristiwa di sana di Pulau Seribu. Begitu. Tapi nah, pada konteks video yang mereka lihat dan mereka laporkan, mesti diperiksa. Jadi gini ya, lihat saksi-saksi, semua argumentasinya yang 13 detik. 13 detik. Dan yang 13 detik ini juga sekarang sudah jadi tersangka. Betul tidak? Itu fakta hukum. Si Buni, Yani sudah jadi tersangka. Itu pertama. Udah itu melihat case ini, kenapa saya katakan politik, ibarat melihat anak gadis. Lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kenapa? Siapa nggak tahu saksi-saksi pelapor ini waktu Ahok ditetapkan sebagai gubernur? Demo. Bahkan Risik dan kawan-kawan bikin gubernur tandingan, nggak jalan. Si Pizza Hut, bayangkan dia kan yang gimana sampai dia bilang ada kawan yang meninggal. Ini politik semua kok. Tidak semua. Tidak semuanya. Saksi yang lapor itu cuman yang berkaitan cuma 2. Yang lain kan tidak. Ada dari Muhammadiyah, ada Irene Center. Iya, tapi ada saksi taunya ada fotonya begini bersama Bunda Yani. Bunda Yani, udah deh, ini politik. Artinya ini kan opini yang berkembang menjadi suatu kebersamaan dalam suatu peristiwa hukum. Jadi ini tentu tidak diskriminasi politik. Karena ini peradilan hukum. Tapi kalau di DPR mungkin itu peradilan politik. Dan dengan salah hormat saya Pak Ruhut begitu ya.
nggak ada pengaruhnya sama sekali. Kenapa? Misalnya katakanlah orang-orang yang itu tadi pernah menolak Pak Ahok dan segala macam, tidak akan. Karena pasti yang dinilai adalah apakah Anda melihat video itu? Oke. Itu yang akan dinilai. Kebenaran fakta sebenarnya yang akan dinilai oleh hakim. Soal dia memiliki asosiasi, katakanlah dengan P3, dengan PDIP, atau dia tidak suka Pak Ahok, kaitan atau politiknya tidak akan dibawa-bawa dalam hukum. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sifatnya determinatif untuk dipertimbangkan. Yang dipertimbangkan adalah kapan Anda mendapatkan video itu, bagaimana menurut Anda video itu, apakah dengan yang Anda dapatkan video itu lalu Anda laporkan karena Anda pikir. Saya yakin itu yang dicari dan itu akan dipertimbangkan. Tapi Bang, sebagai kalau unsur elementer saat ini pihak kuasa hukum lebih melihat kepada mencari sebenarnya latar belakang dari para saksi ini. Nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nggak ada pengaruh. Gini, saya ikut jalan berpikir Pak Dr. Margarito. Fakta hukum. Semua saksi fakta hukumnya yang 13 detik. Mau bilang apa kita? Ya, yang 13 detik. Justru itu yang diuji bukan Bang? Itu dia. Itu yang diterangkan. Itu yang aku bilang. Itu yang lihat diterangkan. case itu juga. Ya, yang tadi kan ini sekarang saya juga akan lagi. Paling indah nih kalau contohnya lihat seorang wanita. Janganlah lihatlah omongan Pak Ahok itu yang 1 jam lebih itu. Jadi begini. Setuju. Betul, itu baru fakta. 13 detik itu bukan fakta. Jadi begini. No. Masalah gini. Masalahnya adalah 1 jam itu perbuatan yang sia-sia. Karena perbuatannya hanya perbuatan 13 detik. pidana itu di 13 detik itu. Dan itu diakui oleh Ahok. Iya. Itu masalahnya. Starting pointnya di sini. Dibuat pilih 1 jam, nggak ada masalah. Orang bicara suara keramba, itu nggak ada masalah. Ketika dia masuk ke wilayah pidana, ethics to religions, situ jadi masalah. Situ muncul peristiwa hukumnya. Jadi yang 13 detik itulah yang menentunya. Starting pointnya di sana. 13 detik sebenarnya. Si 13 detik itu namanya Buniyani. Kenapa jadi tersangka sekarang? Tapi bukankah memang sudah dilihat secara keseluruhan? Tersangka setuju. Saya setuju. Tersangka itu dalam soal yang lain. Dalam soal 13 detik. Iya, 13 detik dia bikin video. Begitu kan? Tetapi masalahnya adalah akankah ada 1 jam tanpa 13 detik itu? Tidak. Tidak. 13 detik itulah yang dimasalahkan. Betul. Yang orang-orang ini dapat melalui video. Jadi itulah yang diterangkan oleh mereka. Saya tidak percaya polisi tidak menghadirkan orang-orang yang ada di dalam peristiwa itu. Saya nggak percaya. Saya yakin penyidik-penyidik mengerti betul soal-soal kayak begini, dan saya tidak percaya sama sekali bahwa mereka tidak menghadirkan orang-orang itu dalam penyidikan. Dan ini pembuktian. Pembuktiannya sangat mudah. Mudah kok. Sangat mudah. Artinya 13 detik itu diakui oleh Ahok sebagai terdakwa. Itu soalnya. Udah selesai ini. Baik, kita lanjutkan kembali dari perbincangan kita pemirsa di Metro News. Tetaplah bersama kami. Tapi kalau kita bawa ke politik, akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Baik, kita sudah masuk di segmen terakhir pemirsa di Talk News pada malam hari ini, begitu ya, Bang. Kita melihat dari konstruksi hukum ya Bang ya, kita tidak membahas masalah kaitan politik, tidak membahas kaitan dengan pilkada begitu. Kalau kita bicara soal hukum, Bang Margarito, kalau Anda melihat dari tatanan tata negara sebenarnya, hukum tata negara, seorang kepala negara ketika sudah menjadi seorang terdakwa begitu, apakah memang ada undang-undang yang mengatakan harus dilepas sebenarnya dari jabatannya? Tapi itu tidak terjadi dalam kasus ini. Ya, ini soal tafsir dari pemerintah begitu ya. Kalau kita bertolak dari undang-undang pemerintahan daerah harus berhenti. Harus berhenti. Cuma memang sekarang ini kan kita mesti akui bahwa Pak Ahok kan sedang melakukan kampanye dan oleh undang-undang pilkada diharuskan untuk cuti. Saya sendiri berpendapat bahwa mungkinkah ia dicutikan atau cuti kalau ia tidak berstatus gubernur. Begitu. Cuti itu tidak menghilangkan status dia sebagai gubernur. Hanya tidak bisa menjalankan tugas-tugas pemerintahan untuk sementara waktu karena kampanye. Tapi statusnya tetap gubernur. Oleh karena itu, karena dia statusnya gubernur itu masih ada, maka dia sah dan beralasan hukum cukup untuk diberhentikan. Dan ketika dia diberhentikan, memang dia tidak perlu cuti lagi. Karena dia toh tetap ada di luar. Begitu itu. Gitu. Hanya boleh jadi pemerintah berpikir, toh sekarang juga dia ada di luar. Tidak diberhentikan pun dia ada di luar karena cuti. Tapi kan itu instrumen undang-undang pilkada. Begitu. Dan dia cuti karena dia gubernur. Tapi kalau dia cuti, tapi dia gubernur, tetap bisa memberikan instruksi kepada PLT dan sebagainya? Tetap tidak bisa? Tidak bisa. Namanya saja cuti, istirahat dan melaksanakan tugas. Instruksi kan tugas. Pekerjaan jadi tidak bisa dilakukan itu sebenarnya. Nah, itu soal yang tadi. Nah, kembali ke soal ini menurut saya, peradilan itu di mana-mana anggun.
Anggun. Anggun, peradilan itu di mana-mana dalam hakikatnya indah. Sistem sekarang sudah bekerja, sudah berjalan. Menurut saya agar elok dan manis serta indahnya peradilan ini bekerja dalam track hukum. Seperti apa maksudnya? Seperti yang ya sudah, jangan tanya orang itu tukang soal sepatu, orang itu pernah kawin atau tidak. Karena secara substansial, apa yang saya pinjam istilah Pak Luhut tadi, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau alami, itu yang mesti dicari. Dan percayalah, mereka yang berenam atau berdelapan ini kan cuma satu kloter katakanlah. Masih ada yang lain yang akan bicara mengenai fakta lain. Karena saya yakin itu juga yang disidik oleh. Tapi bukankah apa yang ditanyakan oleh pihak kuasa hukum nanti juga akan mempengaruhi sebenarnya dari sisi penilaian hakim? Kalau saya saksi, saya tolak pertanyaannya. Kalau saya saksi, saya tolak pertanyaan itu. Ada hubungan apa? Kau tanya saya ada hubungan apa? Tidak ada korelasinya. Nggak ada sama sekali. Dari segi legal tidak. Yang segi legal Anda di mana pada waktu itu? Berjarak berapa Anda dengan peristiwa itu terjadi dan seterusnya. Jadi untuk benar memastikan bahwa itu hanya sebagai strategi sebenarnya dari kuasa hukum. Tapi sudahlah, ini kan beliau ini kan paham ini mereka ini kan pengacara itu. Jadi ya kita hormatlah. Poin saya adalah mari kita letakkan ini dalam sistem hukum kita. Sistem sedang berjalan, peradilan ini sudah berjalan. Mari kita serahkan kepada mereka, kita percaya kepada mereka agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Ya, bagi saya. Bang Ruhut, kita melihat dari kacamata hukum, tidak bicara politik, tidak bicara pilkada, begitu ya. Dari kacamata hukum Anda juga seorang ahli hukum begitu melihatnya dari kelima saksi yang dihadirkan pada hari ini. Kalau dia nggak calon gubernur, ya baru kita bicara hukum. Ya. Boleh kita bicara hukum sekarang? Kalau dia nggak calon gubernur, ya nggak ada masalah ini. Tapi konteks itu terjadi adalah ketika beliau masih gubernur sebenarnya. Dan kita negara hukum. Ya. Apa ini nggak politik? Kalau dikaitkan dengan undang-undang pilkada, nggak bisa dia diproses, dia sudah sah sebagai calon loh, ya. Iya. Jadi tunggu nanti setelah tanggal 15 Februari. Tapi ini kan karena mau dikejar ini, karena dibilang Pak Margar itu demonstrasi penekanan dari luar. Tapi saya ingin mengatakan karena ini yang terakhir. Saya terima kasih. Nggak usah khawatir lah, di luar juga. Kan ini kan mengawal, judulnya kan mengawal. Di luar nggak usah lah demo, rame, nekan-nekan. Saya bangga lihat 5 hakim itu. Itu hakim-hakim yang mantap punya. Dan mereka sadar, mereka hakim di negara yang berdasarkan hukumnya Eropa kontinental. Bukan Anglo-Saxon. Jadi nggak bisa ditekan. Kembali ke pertanyaan saya, Anda melihat kepada kelima saksi yang dihadirkan pada hari ini begitu dalam persidangan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kan udah bilang, saksi-saksi yang selama ini memang hits. Ada kebencian kepada Ahok kok. Orang-orangnya kebencian sebenarnya. Iya, selama ini. Anda melihat ini bukan saksi fakta. Iya, karena itu aku bilang politik. Tapi dibenarkan sebenarnya saksi ini kan, karena akan diuji sebenarnya dalam pengadilan. Karena itu biarlah hakim yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Biarlah mereka memutuskan. Tapi jangan ada coba-coba intervensi. Dan saya mau bilang, saya terima kasih kepada polisi, mulai Kapolri, Kapolda, Kapolres. Suasana sidangnya aman, pengamanannya keren. Sama TNI juga saya terima kasih. Terakhir Bang, silakan. Saya ingin luruskan, demo itu adalah refleksi dari penanganan yang begitu stagnasi. Sehingga diperlukan aspirasi tentang justice, tentang sebuah keadilan. Supaya apa? Supaya penegakan hukum di jalan. Termasuk tablik akbar yang dilaksanakan kemarin? Tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kasus atau? Supaya justice keadilan ini berjalan dalam penegakan hukum. Sekarang prosesnya sudah sampai di pengadilan. Saya pikir kita akan sangat naif kalau kita masih bicara politik. Karena ini masalah hukum dan harus diselesaikan secara hukum. Proses peradilan itu telah lagi berlangsung. Saya ingin mengatakan bahwa saksi ini tidak berkaitan dengan personalitinya. Tapi saksi ini berkaitan dengan peristiwa pidana. Nah, peristiwa pidana yang berkaitan dengan saksi ini diakui oleh terdakwa. Dan saya hanya menunggu bagaimana hakim memutuskan terdakwa bersalah. Karena terdakwa juga mengakui. Itu yang pertama. Itu kasus pertama. Kalau ada kasus politik hukum, itu yang tadi dikatakan bahwa Ahok harus diberhentikan menurut Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena jabatan gubernur itu melekat dalam kecutiannya hari ini. Sehingga presiden harus menghentikan sementara. Ini yang politik. Yang politik ini yang tidak dijalankan. Nah, kalau proses pengadilan itu tetap dijalankan. Pengadilan hukum. Itu masalah hukum pure. Tapi kalau masalah
dia tidak berhenti, ini masalah politik dengan menafsirkan undang-undang yang tidak perlu ditafsirkan. Oke, baik. Proses hukum masih berjalan begitu ya. Bahkan persidangan pun juga masih terus berjalan sampai dengan saat ini, masih pemeriksaan saksi. Kalau menurut informasi dari rekan kami yang saat ini berada di sana. Kita nantikan saja pemirsa seperti apa hasil sementara untuk persidangan hari ini, dan proses persidangan masih panjang ya, Bapak-bapak. Karena kita masih baru melihat saksi. Ya, kita masih melihat saksi yang dihadirkan oleh pihak kuasa hukum. Terima kasih sudah hadir. Kita nantikan kembali proses hukumnya seperti apa. Lagi-lagi saya harus mengingatkan, kita tinggalkan terlebih dahulu urusan politik dan juga pilkada. Kita kembali kepada jalur hukum, kita serahkan semuanya kepada pengadilan. Saya Rizky Enda pamit, terima kasih, selamat malam.